Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sinta Rahmawati and I'm from TBIE. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pada bagian bab ke-8 yaitu Ethnicity and Social Networks atau juga etnik dan jejaring sosial. Yaitu yang pertama ada ethnicity atau etnik, di mana banyak kelompok etnis menggunakan bahasa khas yang terkait dengan identitas etnis mereka, seperti yang ditunjukkan dalam contoh yang dibahas di dalam bagian pertama buku ini, di mana pilihan bahasa tersedia untuk berkomunikasi, yang seringkali mungkin untuk individu dalam menandakan etnis mereka dengan bahasa yang mereka pilih untuk digunakan. Karena suatu kelompok ini dapat mengadopsi dengan sukarela atau terpaksa dengan bahasa yang dominan dari masyarakat, karena merupakan simbol penting dari sebuah etnis yang berbeda, sehingga bahasa mereka sering menghilang. Maka dari itu sering adanya adopsi atau secara sukarela atau terpaksa dalam sebuah masyarakat. Yang kedua yaitu bahasa Inggris vernakuler Afrika Amerika, di mana di Amerika Serikat meskipun bahasa mereka berbeda dan menghilang berabad-abad yang lalu, maka orang Afrika dan Amerika melakukannya tidak memerlukan variasi atau kode yang berbeda sebagai cara simbolis untuk membedakan diri dari kelompok yang mayoritas. Semua penutur bahasa Inggris menyederhanakan sebuah konsonan dalam beberapa konteks agar dapat dimengerti dalam sebuah mayoritas atau kelompok masyarakat yang ada di Afrika dan di Amerika. Selanjutnya yaitu British Black English. Di Inggris, cara etnis minoritas yang berbeda berbicara bahasa Inggris seringkali sama khasnya. Bahasa Inggris dari mereka yang berbicara bahasa minoritas seperti Gujarat, Punjabi, dan Turki yang umumnya menandakan latar belakang etnis mereka, serta orang-orang di India Barat atau Karibia Afrika yang asalnya menggunakan berbagai varietas. Itu tergantung di mana mereka tinggal di Inggris dan berapa lama keluarga mereka telah tinggal di Inggris. Serta mereka yang lahir di Inggris biasanya digambarkan sebagai anggota dari komunitas kulit hitam Inggris dan beberapa yang berbicara dalam berbagai bahasa Creole di Jamaika serta beragam bahasa Inggris. Yang lain berbicara berbagai bahasa variasi Inggris dengan frekuensi Creole yang berbeda-beda sesuai dengan fitur dan tergantung konteks sosial dengan siapa mereka berbicara. Contoh variasi Creole Jamaika yang masih digunakan oleh beberapa orang kulit hitam di Inggris yaitu dikenal sebagai Patois atau British Creole Jamaika, yaitu berada di London, Jamaika. Misalnya adalah varietas Patois London yang berasal dari Creole Jamaika, yang membedakan dari varietas Jamaika lainnya. Selanjutnya yaitu nomor 5 ada bahasa Inggris baru, yaitu varietas bahasa Inggris baru dibandingkan dengan varietas lama yang sudah mapan seperti bahasa Inggris standar Inggris dan bahasa Inggris standar Amerika Serikat. Namun, istilah bahasa Inggris baru ini sering digunakan untuk menggambarkan varietas yang telah berkembang dalam masyarakat pasca kolonial, di mana kekuatan kolonial telah tergusur, tetapi warisan bahasa Inggrisnya tetap ada. Beberapa contohnya adalah yang dibahas dalam bab 4 yang berjudul Bahasa Inggris Dunia, di mana bahasa Inggris Fiji yaitu bahasa Inggris Hong Kong, bahasa Inggris Singapura, bahasa Inggris India, dan bahasa Inggris yang telah digunakan di Filipina adalah contoh tipikal dari bahasa Inggris baru. Selanjutnya yaitu nomor 6 ada social network atau jejaring sosial. Mereka termasuk ke dalam ikatan kecil dalam sebuah masyarakat kelas pekerja,
di mana laki-laki yang bekerja dengan mereka dan bergaul dengan pekerjaan luar, juga baik dengan tetangga, berkomunikasi dengan tetangga, mereka semua berbicara dengan sama. Seperti Tom dan teman-temannya, banyak menggunakan bahasa daerah dalam pembicaraan, baik dalam pekerjaan maupun dalam pembicaraan dengan tetangga. Sedangkan Sandy misalnya, seorang pria yang tinggal di tepi Ballymacarrat, bekerja untuk pegawai negeri. Dia berasal dari Irlandia Selatan dan tidak memiliki keluarga di Belfast. Dia sebenarnya bukan bagian dari jaringan pria Ballymacarrat yang erat. Dia menggunakan bentuk-bentuk vernakuler jauh lebih sedikit daripada Tom and Mike. Dan yang terakhir adalah komunitas praktik dan konstruksi identitas sosial. Konsep komunitas praktik telah diadopsi oleh beberapa sosiolinguistik untuk memungkinkan fokus pada kategori sosial. Komunitas praktik ini berkembang di sekitar merupakan kegiatan di mana anggota kelompok terlibat bersama dengan tujuan dan sikap yang bersama pula. Komunitas praktik dibentuk untuk berbagai tujuan dengan cara tertentu, untuk berinteraksi dengan keluarga, tim olahraga, kelompok kerja, kelompok hiking, kelompok drama, paduan suara di gereja, dan masih banyak lagi. Pendekatan ini melihat sejauh mana kita menggunakan bahasa untuk membangun perbedaan, identitas, dan interaksi sosial yang berbeda. Contohnya seperti Joe di sekolah, dia menggunakan kosakata tertentu dan varian vokal yang inovatif dalam pengucapan kata. Sedangkan di rumah, bersama keluarganya atau dipekerjakan sepulang sekolah, dia menekankan aspek yang berbeda dari sekolah, sesuai dengan menggunakan dan fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah komunitas yang berada di sekitar Joe dan lingkungannya. The conclusion atau kesimpulannya adalah semua ragam bahasa adalah sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kerumitannya dalam struktur linguistik mereka. Mereka semua memiliki sumber daya untuk menciptakan kosakata baru sesuai dengan kebutuhan dan mengembangkan konstruksi gramatikal yang dibutuhkan pembicara mereka. Varietas apa saja yang bisa dikembangkan untuk digunakan dalam situasi apapun. Meskipun ahli bahasa menyajikan beberapa kesetaraan antara bahasa dan dialek yang digunakan oleh kelompok etnis dan sosial yang berbeda, tidak memiliki realitas sosial. Varietas memperoleh status sosial dari penggunaan mereka dan pembagian dialek berdasarkan ras, etnis, dan garis sosial hanya terlalu jelas di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat dan Inggris. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan etnik dan jejaring sosial yang ada pada bab 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.